Halo semuanya, salam. Perkenalkan, nama saya Anissa Aisyah dengan NPM 249049. Saya dari Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomensen tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait membangun hubungan dekat diri dengan Tuhan dalam perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berkaitan dengan kasih Allah terhadap umatnya. Baik, saya ada 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hubungan dekat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kasih. Yang ketiga, bagaimana perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan diri dengan Tuhan. Yang keempat yaitu apa saja nilai-nilai kasih Allah yang dapat diperoleh dari perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu bagaimana diri dapat menerapkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari setelah merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Baik, yang pertama yaitu pengertian hubungan dekat. Hubungan dekat merujuk pada interaksi dua individu yang terjalin dengan kedekatan emosional, saling percaya, dan komitmen tinggi. Dalam hubungan dekat, kedua pihak memiliki keterbukaan, keintiman, dan perasaan saling menghargai satu sama lain. Hubungan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pertemanan, hubungan keluarga, ataupun hubungan romantis. Dalam psikologi, hubungan dekat biasanya mengacu pada hubungan interpersonal yang penuh dengan dukungan emosional, rasa aman, dan kepuasan. Teori attachment atau ikatan emosional yang dikemukakan oleh John Bowlby menunjukkan bahwa hubungan dekat dapat dibentuk sejak masa kanak-kanak dan berlanjut ke hubungan dewasa. Dalam hubungan dekat, individu cenderung saling mendukung dan memberikan perhatian satu sama lain yang berdampak positif terhadap kesehatan mental emosional. Adapun dalam konteks sosial, hubungan dekat mencakup jaringan hubungan yang lebih intens yang menggunakan kualitas daripada kuantitas. Dalam lingkungan sosial, hubungan dekat seringkali mengarah pada ikatan yang lebih kuat seperti persahabatan yang akrab ataupun hubungan keluarga yang harmonis. Hubungan seperti ini cenderung memberikan rasa diterima dan dihargai oleh masyarakat. Yang berikutnya yaitu karakteristik hubungan dekat. Karakteristik hubungan dekat terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua yaitu komunikasi terbuka, yang ketiga dukungan emosional, yang keempat keterlibatan emosional, dan yang kelima adalah komitmen. Adapun faktor yang mempengaruhi hubungan dekat, yang pertama yaitu kesamaan minat dan nilai, di mana individu yang memiliki kesamaan minat, nilai, ataupun pandangan hidup cenderung akan memiliki hubungan yang akan jauh lebih dekat. Yang berikutnya yaitu frekuensi interaksi, di mana semakin sering individu berinteraksi, semakin besar kemungkinan terbentuknya hubungan dekat. Yang ketiga yaitu pengalaman bersama. Pengalaman yang dilalui bersama, baik itu tantangan ataupun kesenangan, dapat mempererat hubungan. Yang keempat yaitu keterbukaan dan kerentanan, di mana individu yang bersedia membuka diri dan menunjukkan kerentanannya seringkali membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih kuat. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu kualitas empati, di mana kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain juga akan mempengaruhi hubungan dekat. Yang berikutnya yaitu pentingnya hubungan dekat dalam kehidupan. Hubungan dekat sangat penting dalam kehidupan kita karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu kesejahteraan emosional, di mana hubungan dekat berfungsi sebagai sumber dukungan emosional yang penting yang dapat mengurangi perasaan kesepian ataupun stres. Yang berikutnya atau yang kedua yaitu peningkatan kesehatan mental, di mana dukungan sosial yang dapat diberikan dalam hubungan dekat dapat membantu mengatasi tekanan mental dan meningkatkan kesehatan psikologis. Yang ketiga yaitu perasaan aman dan diterima, di mana hubungan dekat memberi rasa diterima
dan diinginkan yang meningkatkan rasa harga diri dan kebahagiaan. Yang keempat yaitu pertumbuhan pribadi. Dalam hubungan dekat, individu seringkali memberikan dorongan untuk tumbuh dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Yang kedua adalah pengertian kasih. Kasih dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai perasaan cinta yang mendalam terhadap sesuatu ataupun seseorang. Kasih ini seringkali diwujudkan dalam tindakan nyata berupa perhatian, pengorbanan, dan rasa empati. Kasih juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikatan emosional yang timbul antara individu-individu yang saling mengasihi. Dalam agama-agama besar, kasih memiliki makna yang sangat penting dan menjadi dasar dalam ajaran moral. Dalam agama Kristen, kasih seringkali dikaitkan dengan agape, yaitu kasih tanpa syarat, yang mengutamakan kebaikan dan pengorbanan tanpa mengharapkan balasan. Sedangkan dalam psikologi, kasih dapat dipandang sebagai kebutuhan emosional yang penting bagi perkembangan manusia. Kasih sayang yang diterima seseorang, terutama pada masa kanak-kanak, berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan kesehatan mental. Seorang individu yang memiliki atau yang mengalami kasih sayang yang cukup akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang lebih baik dan kemampuan untuk membina hubungan sosial yang sehat. Adapun jenis-jenis dari kasih, yang pertama yaitu kasih sayang. Kasih sayang biasanya terjalin antara orang tua dan anak, pasangan, ataupun teman. Kasih sayang ini melibatkan perasaan yang mendalam ataupun hangat, dan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Yang kedua yaitu kasih cinta. Kasih cinta lebih terkait dengan hubungan romantis, ataupun hubungan yang melibatkan ketertarikan emosional dan fisik. Kasih ini melibatkan komitmen dan pengorbanan yang lebih besar, seringkali didasarkan pada kesepakatan mutual dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan merupakan konsep kasih yang lebih universal dan tanpa syarat, yang diartikan dalam berbagai agama sebagai kasih yang diberikan Tuhan kepada umatnya tanpa melibatkan latar belakang ataupun dosa seseorang. Yang keempat yaitu kasih dalam konteks sosial. Di dalam masyarakat, kasih berfungsi sebagai dasar untuk membangun rasa saling peduli dan memperkuat ikatan sosial. Kasih mendorong individu untuk bekerja sama, saling membantu, dan memberikan kebutuhan orang lain yang pada gilirannya membangun lingkungan sosial yang harmonis dan sejahtera. Yang kelima yaitu pentingnya kasih dalam kehidupan manusia. Kasih memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan emosional manusia. Kasih memberikan rasa aman, percaya, dan saling menghargai antar individu. Tanpa kasih, manusia akan merasakan kesepian, terisolasi, dan tidak dihargai. Kasih juga mendorong solidaritas sosial, mengurangi konflik, serta meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Yang ketiga yaitu peran perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 menjadi sarana dalam mempererat hubungan diri dengan Tuhan. Perayaan Natal dan Tahun Baru memiliki peran yang signifikan dalam mempererat hubungan antara diri dengan Tuhan. Yang pertama yaitu peran perayaan Natal, yaitu merayakan kelahiran Yesus Kristus. Natal adalah momen penting dalam agama Kristen, di mana umat merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Perayaan ini tidak hanya sekedar sebuah tradisi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi umat Kristen untuk merenungkan makna kehidupan Kristus dalam kehidupan mereka, yang dimana terdiri menjadi tiga. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran spiritual, di mana Natal mengingatkan umat Kristen akan kasih Tuhan yang besar dengan mengutus putranya untuk datang ke dunia. Dengan merayakan Natal, umat Kristen diingatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan syukur atas karyanya. Yang kedua yaitu momen refleksi dan pertobatan. Perayaan ini mendorong umat untuk melakukan refleksi diri tentang hidup dan tindakan mereka sebagai simbol kelahiran yang baru. Natal mengundang orang untuk memperbaharui komitmen mereka dalam hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu peningkatan kehidupan iman, yaitu dengan merayakan kelahiran Kristus, umat dapat meningkatkan
kehidupan melalui doa dan ibadah mereka, serta mengedepankan sikap kasih kepada sesama yang mencerminkan ajaran-ajaran Kristus. Yang berikutnya yaitu dalam perayaan Tahun Baru, yaitu menyongsong harapan baru. Tahun Baru adalah waktu yang biasanya digunakan untuk merenungkan perjalanan hidup selama setahun serta menetapkan tujuan dan harapan baru. Bagi umat Kristen, perayaan Tahun Baru dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan dengan Tuhan dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu dengan syukur atas tahun yang telah lewat, di mana Tahun Baru memberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur atas segala berkat yang telah diterima sepanjang tahun. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua yaitu harapan dan doa untuk Tahun Baru, di mana menyongsong tahun yang baru menjadi waktu untuk memohon bimbingan Tuhan agar menjalani hidup dengan lebih baik. Umat Kristen diajak untuk berdoa agar Tahun Baru yang penuh dengan rahmat, kedamaian, dan pertumbuhan spiritual. Yang ketiga yaitu penyegaran komitmen spiritual, di mana Tahun Baru juga seringkali menjadi waktu untuk mereset tujuan hidup dan komitmen rohani, seperti berjanji untuk lebih setia dalam ibadah, lebih banyak berdoa, dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Yang berikutnya yaitu perannya dalam kehidupan sosial dan kasih, di mana kedua dalam perayaan Natal dan Tahun Baru ini juga dapat mendorong umat Kristen untuk berbagi kasih dengan sesama. Natal yang penuh dengan simbol kasih Tuhan dan Tahun Baru yang berhubungan dengan harapan baru mendorong individu untuk memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan melalui tindakan nyata seperti memberikan kepada yang membutuhkan, menyatukan keluarga, dan memperbaiki hubungan sosial. Pembahasan yang keempat yaitu nilai-nilai kasih Allah yang diperoleh dari perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dalam meningkatkan hubungan dekat dengan Tuhan. Perayaan Natal dan Tahun Baru memiliki makna yang mendalam bagi umat Kristiani. Keduanya dapat menjadi momen ataupun refleksi untuk memahami lebih dalam tentang kasih Allah dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Adapun nilai-nilainya yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu kasih yang tak terhingga atau unconditional love, di mana perayaan Natal mengingatkan kita tentang kasih Allah yang tidak terbatas melalui kelahiran Yesus Kristus. Allah mengirimkan putranya ke dunia sebagai wujud kasih yang tidak tergantung pada perbuatan manusia, tetapi murni karena belas kasihnya. Ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa syarat dan mengedepankan kasih yang tulus dalam setiap aspek kehidupan. Contohnya, memahami bahwa kasih Allah tidak bergantung pada perbuatan kita, tapi kita dipanggil untuk membalas kasih-Nya dengan hidup yang penuh rasa syukur dan iman yang tulus. Yang kedua yaitu kasih yang mengorbankan diri ataupun sacrificial love, di mana kelahiran Yesus ke dunia ataupun di dunia merupakan awal dari perjalanannya menuju pengorbanan terbesar di kayu salib. Kasih Allah yang mengorbankan diri ini memberikan teladan bagi kita untuk hidup dengan pengorbanan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama. Ini mengajarkan pentingnya memberikan tanpa mengharapkan balasan. Contohnya, dalam perayaan Natal 2024, kita diajak untuk lebih mendalam menghayati pengorbanan Kristus yang mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan pengorbanan bagi Tuhan dan sesama. Yang ketiga yaitu kasih yang membawa perdamaian atau peace bringing love, di mana Natal sering disebut sebagai saat kedatangan damai sejahtera ke dunia yang membawa harapan dan rekonsiliasi umat manusia. Kasih Allah yang hadir dalam Yesus adalah kasih yang mendamaikan kita dengan Tuhan dan sesama. Ini mengajarkan pentingnya perdamaian dalam hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Contohnya, mengasihi Tuhan dengan
Mengasihi Tuhan berarti berusaha membawa kedamaian dalam hidup kita. Ini termasuk mengampuni, memperbaiki hubungan yang rusak, dan hidup dalam kesatuan dengan sesama. Yang keempat yaitu kasih yang menyertai dalam segala keadaan ataupun constant love, di mana salah satu tema utama dalam perayaan Natal adalah janji Tuhan yang selalu menyertai umatnya. Allah hadir dalam hidup kita dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka. Kasih Allah yang menyertai ini memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Contohnya, menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap situasi. Kita diajak untuk lebih bergantung kepadanya dan hidup dalam keyakinan bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Yang kelima yaitu kasih yang menghargai kehidupan atau love that values life, di mana Natal adalah perayaan kelahiran Yesus yang mengingatkan kita akan pentingnya setiap kehidupan manusia. Kasih Allah yang mendorong kita untuk menghargai hidup ini juga mengajak kita untuk hidup dengan lebih bermakna dan saling menghormati satu sama lain. Contohnya kasih Tuhan yang menghargai hidup kita, mengajak kita untuk merayakan hidup dengan penuh rasa syukur dan menghormati kehidupan orang lain, serta menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang berkenan kepadanya. Yang keenam yaitu kasih yang memberikan harapan ataupun hopeful love, di mana tahun baru seringkali dianggap sebagai waktu yang tepat untuk merenung dan berharap pada hal-hal baru. Kasih Allah membawa harapan bagi masa depan karena kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita, meskipun kita tidak selalu memahami jalannya. Contohnya, dengan menghadapi tahun baru, kita tidak selalu memahami kita diajak untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan yang selalu memberi masa depan yang penuh harapan, meski kadang perjalanan hidup penuh dengan tantangan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kasih yang menuntun pada pertobatan atau love leading to repentance, di mana perayaan Natal dan Tahun Baru juga merupakan waktu yang baik untuk introspeksi diri. Kasih Allah yang mendorong kita untuk bertobat dan memperbaiki diri menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, di mana tahun baru menjadi waktu yang tepat untuk bertobat dan memperbaharui komitmen kita untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dan meninggalkan segala dosa dan hidup dalam terang kasih-Nya. Pembahasan yang terakhir yaitu cara menerapkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari setelah merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Terdiri dari 7 cara. Yang pertama yaitu mengasihi sesama tanpa syarat, di mana Natal mengajarkan kita bahwa kasih Allah tidak bergantung pada perbuatan kita, tetapi murni karena belas kasih-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat meneladani kasih yang tidak bersyarat ini dengan mengasihi sesama meskipun mereka mungkin tidak layak atau tidak memberi balasan yang sama. Kasih yang tulus ini melampaui perbedaan dan kesalahan. Contohnya yaitu dengan menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada mereka yang sulit diajak berhubungan yang telah menyakiti kita. Yang berikutnya yaitu mengampuni kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Yang kedua yaitu mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain. Natal menunjukkan pengorbanan terbesar Allah melalui Yesus, yaitu dengan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kasih Allah yang mengorbankan diri ini mengajarkan kita untuk bersedia mengorbankan waktu, tenaga, atau bahkan kepentingan pribadi kita untuk kebaikan orang lain. Contohnya, yaitu dengan berbagi dengan mereka yang membutuhkan, baik itu dari segi materi ataupun waktu dan perhatian. Yang berikutnya yaitu bersedia melayani sesama tanpa mengharapkan balasan ataupun pujian. Cara yang ketiga yaitu menjadi pembawa perdamaian.
Kedatangan Yesus ke dunia membawa pesan damai sejahtera. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menjadi pembawa perdamaian di lingkungan kita. Kasih Allah yang mendamaikan kita dengan Tuhan harus mendorong kita untuk mendamaikan hubungan yang rusak di antara sesama manusia. Contohnya yaitu dengan menjadi agen perdamaian dalam keluarga, tempat kerja, ataupun komunitas dengan meredakan konflik dan mengedepankan dialog yang penuh kasih. Yang berikutnya yaitu dengan mengampuni dan memperbaiki hubungan yang renggang. Adapun cara yang keempat yaitu berbagi kasih Allah dengan orang lain. Natal mengingatkan kita bahwa kasih Allah diberikan untuk semua orang tanpa memandang status ataupun kondisi. Kita diajak untuk berbagi kasih itu kepada orang lain, baik dalam kata-kata, tindakan, maupun sikap. Contohnya yaitu dengan membagikan kabar baik tentang kasih Allah kepada orang lain melalui kesaksian ataupun ajakan untuk mengenal Kristus. Yang berikutnya yaitu dengan melakukan perbuatan baik yang mencerminkan kasih Allah seperti membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Cara yang kelima yaitu menerima kasih Allah yang menghargai kehidupan. Kasih Allah yang memberikan kita hidup baru dalam Kristus mengajarkan kita untuk menghargai hidup yang telah diberikan kepada kita. Ini juga berarti merawat tubuh kita sebagai bait Allah dan hidup dengan penuh rasa syukur atas anugerah yang diberikannya. Contohnya yaitu dengan menjaga kesehatan fisik dan mental kita dengan cara hidup sehat, berdoa, dan menjaga tubuh sebagai rumah bagi Roh Kudus. Yang berikutnya yaitu dengan menghargai setiap hari hidup kita sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan melayani Tuhan. Cara yang keenam yaitu hidup dengan harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tahun baru menjadi simbol harapan dan kesempatan baru. Kasih Allah memberikan kita harapan yang tidak akan pernah hilang. Dalam hidup ini, kita diundang untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan yang selalu punya rencana baik untuk hidup kita. Meskipun keadaan kita tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Contohnya yaitu dengan menyandarkan setiap harapan dan rencana hidup pada kehendak Tuhan dengan berdoa agar Dia menuntun langkah kita. Yang berikutnya yaitu dengan menghadapi tantangan hidup dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita bahkan di tengah kesulitan. Adapun cara yang terakhir ataupun yang ketujuh yaitu dengan terus-menerus bertumbuh dalam kasih Allah. Kasih Allah yang tidak terbatas seharusnya mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan dan hubungan kita dengan Tuhan. Perayaan Natal dan Tahun Baru dapat menjadi momentum untuk memperbaharui komitmen kita untuk bertumbuh dalam kasih dan iman kepada Tuhan. Contohnya yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur untuk memperdalam pengertian kita akan kasih-Nya. Yang berikutnya yaitu dengan mengikuti kegiatan rohani seperti ibadah, persekutuan, dan pelayanan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 merupakan momen yang sangat tepat untuk merenungkan dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui perayaan ini, kita diingatkan kembali akan kasih Allah yang begitu besar dan tidak terbatas yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kasih Allah ini bersifat tak terbatas, mengorbankan diri, dan membawa damai serta menawarkan harapan dan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan merayakan Natal dan menyongsong Tahun Baru, kita diajak untuk tidak hanya mengenang kasih Allah, tetapi juga untuk mewujudkan kasih tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi sesama tanpa syarat, mengorbankan diri bagi kebaikan orang lain, serta menjadi pembawa perdamaian adalah beberapa cara yang kita dapat membalas kasih Allah yang telah kita terima. Selain itu, perayaan ini juga memberikan kesempatan
kita untuk bertumbuh dalam iman, memperbaharui komitmen kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memperdalam hubungan pribadi dengannya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam mengucapkan ataupun ada menjelasannya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Salam, bye-bye.